Kisah ini bermula setelah terjadinya bencana kosmik mengerikan yang dikenal sebagai kiamat sunyi. Dalam hitungan detik, seluruh planet, bintang, serta setiap bentuk kehidupan di alam semesta menghilang tanpa jejak. Hanya segelintir manusia yang berhasil bertahan hidup, yaitu mereka yang saat itu berada di stasiun luar angkasa atau kapal yang telah berlayar jauh di angkasa. Cerita lalu beralih ke sebuah kapal selam kecil dan sempit yang dikendalikan oleh Simon, mantan narapidana yang diberi kesempatan memperoleh kebebasan. Sebagai gantinya, ia harus menjalankan misi berbahaya menjelajahi kedalaman sebuah bulan misterius. Jika berhasil menyelesaikan tugas dan tetap hidup, hukumannya akan dihapus. Selama proses penyelaman, Simon dibimbing dari jarak jauh oleh seorang wanita bernama Ava. Ia terus mengawasi kondisi kapal dan memperingatkan Simon mengenai berbagai ancaman seperti kebakaran atau kegagalan tekanan. Walaupun badan kapal dirancang untuk menghadapi tekanan luar biasa, perlengkapan penelitian yang tersedia sangat terbatas. Simon hanya mengandalkan sebuah jendela kecil dan kamera otomatis yang sesekali mengambil gambar untuk mengetahui keadaan di luar kegelapan pekat. Semakin dalam kapal menyelam, 2 tetes cairan merah tiba-tiba jatuh ke panel kendali. Pemandangan itu membuat Simon gelisah karena menyadari bahwa struktur kapal bisa saja runtuh kapan saja akibat tekanan ekstrem. Setelah akhirnya mencapai dasar lautan asing tersebut, tugasnya sebenarnya cukup sederhana, menuju koordinat yang telah ditentukan dan mendokumentasikan seluruh area dengan foto. Saat memeriksa hasil dokumentasi, Simon mendengar suara aneh dari bagian atas kapal. Ia mencoba menenangkan diri dan menganggapnya hanya efek tekanan, seperti yang sebelumnya dijelaskan Ava. Ia lalu menyalakan kamera. Kilatan cahaya singkat menerangi sekitar, tetapi hanya memperlihatkan hamparan dasar laut yang kosong. Waktu terus berlalu. Setelah berjam-jam bekerja, Simon berhasil menyelesaikan pemetaan sektor pertama, sementara masih ada 5 sektor lain yang harus diperiksa. Situasi menjadi lebih menegangkan ketika indikator oksigen berkurang dan hanya menyisakan 3 tingkat cadangan. Kini, keselamatan dirinya jauh lebih penting daripada keberhasilan misi. Tak lama kemudian, cairan merah yang lebih kental mulai merembes dari pipa-pipa kapal. Pada saat yang sama, Ava mendadak berhenti berbicara. Meski demikian, Simon tetap melanjutkan pekerjaannya, mengambil foto demi foto tanpa menemukan sesuatu yang berarti. Anehnya, suhu di dalam kabin terus meningkat, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada kedalaman sedemikian ekstrem. Tiba-tiba, bayangan raksasa melintas di atas kapal selam. Mesin kapal langsung mati total. Beberapa detik kemudian, sensor kembali menangkap keberadaannya, lalu benturan dahsyat menghantam kapal. Simon terlempar keras ke dalam kabin. Tabrakan itu secara otomatis mengaktifkan sistem pendakian darurat, membuat kapal melesat menuju permukaan dengan kecepatan tinggi. Di tengah perjalanan, Ava akhirnya kembali berbicara. Namun yang ia tanyakan hanyalah kondisi kapal, bukan keselamatan Simon. Ia meminta laporan apakah kendaraan tersebut masih bisa melanjutkan misi. Frustrasi dan ketakutan, Simon berteriak memohon agar segera dievakuasi. Bahkan ia mengaku lebih memilih kembali ke penjara daripada tetap berada di tempat mengerikan itu. Dengan nada tanpa emosi, Ava mengingatkan bahwa perjanjian mereka tetap berlaku. Jika memang terjadi kebocoran serius, Simon kemungkinan besar akan meninggal sebelum berhasil mencapai permukaan. Setelah kapal berhasil naik ke permukaan, Ava akhirnya membuka pelindung jendela dan memperlihatkan wajahnya kepada Simon untuk pertama kalinya. Di saat itulah sebuah fakta mengejutkan terungkap. Lautan yang selama ini dijelajahi Simon ternyata bukan berisi air, melainkan lautan darah manusia yang membentang jauh di dalam bulan misterius tersebut. Meski telah kembali ke atas, Simon belum bisa keluar dari kapalnya karena masih berada dalam kondisi tekanan tinggi. Persediaan oksigennya juga tidak sempat diisi ulang. Akibatnya, ia harus segera melakukan penyelaman kedua. Sambil menunggu, para teknisi memasang sebuah lengan mekanis pada bagian depan kapal. Misi berikutnya terdengar sederhana. Menabrakkan kapal ke kerangka raksasa, mengambil pecahan tulang menggunakan lengan tersebut, lalu kembali ke permukaan.
Jika berhasil, kebebasan yang dijanjikan akan menjadi miliknya. Simon meluapkan kemarahannya kepada Ava, namun Ava menanggapinya dengan dingin. Menurutnya, keselamatan satu orang tidak sebanding dengan pengetahuan luar biasa yang berpotensi ditemukan melalui ekspedisi itu. Dalam ledakan emosinya, Simon tanpa sengaja mengaktifkan kamera ketika menyorot panel kontrol dengan lampu senter. Kilatan cahaya yang muncul menembus lautan darah seperti sinar pemindai, menerangi seluruh kru yang berada di dek. Reaksi mereka sangat buruk. Salah seorang langsung muntah, sementara Ava tampak terpukul hingga menangis sebelum dibawa ke ruang medis bersama kru lain yang terdampak. Posisi Ava kemudian digantikan oleh operator baru yang jauh lebih keras dan tidak memiliki rasa simpati. Ia memberikan pilihan yang sangat jelas kepada Simon. 30 menit untuk turun, mengambil sampel, lalu kembali. Setelah itu, Simon harus menentukan nasibnya sendiri, meraih kebebasan atau kembali menjalani hukuman. Saat kapal kembali menukik ke kedalaman, Simon melihat sekilas bayangan bergerak di belakangnya. Ia langsung membeku. Ada kemungkinan sesuatu masuk ke dalam kapal ketika proses pengelasan dilakukan. Dengan alat pemadam kebakaran di tangan sebagai senjata darurat, ia bersiap menghadapi apapun yang bersembunyi di sana. Namun, ketika lampu dinyalakan, tidak ada siapa-siapa. Meski demikian, bayangan misterius itu seolah mengarahkannya menuju sebuah panel tersembunyi. Ketika dibuka, Simon menemukan sebuah jimat dan secarik pesan rahasia. Temuan itu menjadi bukti bahwa dirinya bukan orang pertama yang menjalankan misi ini. Catatan tersebut memintanya menyambungkan beberapa kabel tertentu. Setelah mengikuti petunjuk itu, sebuah layar tersembunyi aktif dan memutar rekaman dari pilot sebelumnya. Isi rekaman tersebut mengubah seluruh pemahamannya tentang misi ini. Ternyata ekspedisi itu bukan sekadar penelitian ilmiah. Semua pilot yang pernah dikirim sebelumnya telah tewas. Daripada terus mengikuti perintah yang diberikan kepadanya, Simon menolak menerima nasib yang sama. Ia terus melanjutkan perjalanan menuju lokasi tempat kerangka raksasa terakhir kali terlihat. Namun saat tiba di sana, kerangka itu telah menghilang. Ia menyisir area sekitar ke berbagai arah tanpa hasil. Sementara itu, cairan merah pekat kini mengalir semakin deras dari sistem pipa kapal. Tak lama kemudian, Ava kembali terhubung melalui komunikasi dan mempertanyakan alasan Simon keluar dari jalur yang ditentukan. Simon menjelaskan bahwa kerangka tersebut sudah tidak berada di tempat semula. Waktu terus berjalan hingga berjam-jam berlalu tanpa perkembangan berarti. Simon mulai kehilangan kesabaran dan menyatakan bahwa seluruh operasi ini mungkin sia-sia karena lautan itu tampaknya tidak menyimpan apapun. Ava segera memotong pembicaraannya. Ia menegaskan bahwa masa depan umat manusia bergantung pada keberhasilan misi tersebut dan kegagalan tidak dapat diterima. Sebagai konsekuensi atas sikap Simon, konsumsi oksigennya ditingkatkan secara paksa. Persediaan yang tersisa kini akan habis 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Akhirnya, Simon menemukan kembali kerangka raksasa itu. Namun, posisinya sudah berpindah jauh dari lokasi awal. Ava memerintahkannya untuk tidak membuang waktu dengan pertanyaan dan segera mengambil sampel sebelum kerangka tersebut menghilang lagi. Simon bertanya seberapa cepat ia harus melakukan tabrakan. Ava tidak memiliki jawaban pasti. Ia hanya menyuruh Simon melaju sekencang mungkin karena kapal dirancang untuk menahan benturan. Simon pun mempercepat laju kapal. Alarm sensor berbunyi tanpa henti, tetapi ia terus melaju hingga akhirnya menghantam target. Setelah memeriksa hasilnya melalui kamera, Simon melihat kerusakan pada bagian kerangka dan memperkirakan lengan mekanis telah berhasil mengambil bagian yang dibutuhkan. Namun foto berikutnya memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di balik rongga tengkorak raksasa itu, tampak sepasang mata yang sedang menatap langsung ke arahnya. Simon segera melaporkan temuannya kepada Ava, dan prosedur pendakian dimulai. Tetapi sebelum kapal sempat menjauh, sesuatu menghantam badan kapal dengan kekuatan luar biasa. Beberapa detik kemudian, kapal selam itu mulai ditarik kembali ke kegelapan yang ada di bawahnya, seolah ada makhluk raksasa yang tidak berniat membiarkannya pergi. Dalam pergulatan hebat yang terjadi di kedalaman lautan merah itu, Simon menghantam bagian dalam kabin dan kehilangan kesadaran. Ketika akhirnya terbangun, kepalanya berdenyut hebat dan pikirannya masih kacau. Seluruh sistem penerangan kapal telah mati.
Kini satu-satunya sumber cahaya yang tersisa hanyalah kilatan sesaat dari kamera. Saat meraba-raba dalam gelap, Simon melihat sebuah indikator berkedip di lantai. Setelah membuka panel di dekatnya, ia menemukan perlengkapan darurat berupa jaket pelampung yang dilengkapi pemancar pelacak serta beberapa peralatan medis sederhana. Karena lelah terus-menerus menekan tombol kamera secara manual, ia menggunakan selotip untuk menahan pemicunya agar tetap aktif. Dengan cara itu, kamera terus mengambil gambar secara otomatis setiap beberapa detik berhenti. Fokus berikutnya adalah menghidupkan kembali sistem kapal. Setelah mencari-cari, Simon menemukan tuas untuk menyalakan ulang mesin. Mengikuti petunjuk manual, ia menarik tuas tersebut beberapa kali hingga akhirnya mesin kembali aktif. Lampu kabin menyala lagi, dan data sensor yang muncul langsung menunjukkan kenyataan mengerikan. Sesuatu yang sangat besar masih berada di luar sana, bergerak mengitari kapal selam seolah sedang menunggu kesempatan berikutnya. Tak lama kemudian, api muncul di bagian belakang kapal. Simon segera memadamkannya. Ia memahami bahwa kebakaran sekecil apapun dapat menguras oksigen yang tersisa dengan sangat cepat, dan saat itu setiap detik sangat berharga. Karena komunikasi dengan Ava masih terputus dan peta yang diberikan sebelumnya terbukti tidak akurat, Simon memutuskan membuat peta sendiri. Sedikit demi sedikit, ia memindai dasar lautan dan menyusun gambaran wilayah tersebut secara mandiri. Upaya itu membawanya ke sebuah gua bawah laut yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketika kamera kembali berkedip, sesosok makhluk raksasa muncul dari dalam gua tersebut. Bentuknya menyerupai ubur-ubur berukuran luar biasa besar. Pergerakannya saja cukup untuk membuat kapal bergetar. Namun, pada foto berikutnya, makhluk itu sudah tidak terlihat lagi, seolah menghilang ke dalam kegelapan. Simon terus melanjutkan pemetaan. Semakin jauh ia menjelajah, semakin aneh pemandangan yang muncul. Salah satu area bahkan memperlihatkan struktur kerangka kolosal yang membentuk pola menyerupai mata raksasa. Tidak ada satupun hal yang ditemuinya di tempat itu yang dapat dijelaskan dengan logika normal. Meski demikian, pekerjaannya menghasilkan sesuatu yang belum pernah dicapai siapapun sebelumnya. Ia berhasil menyusun peta dasar laut yang jauh lebih lengkap dibanding seluruh ekspedisi terdahulu. Di tengah proses tersebut, kelelahan hampir membuatnya menabrak objek yang terdeteksi sensor. Ia buru-buru mengambil gambar dan kilatan kamera menangkap sekilas permukaan bersisik yang ukurannya luar biasa besar. Namun foto berikutnya justru membuat darahnya membeku. Di hadapannya terdapat kapal selam lain. Nomor lambungnya adalah 8, sementara kapal Simon bernomor 13. Saat itulah layar di belakangnya menyala sendiri. Layar yang sebelumnya digunakan untuk memutar pesan dari pilot terdahulu kembali aktif. Kali ini layar tersebut menampilkan arsip foto yang berasal dari kapal selam nomor 8. Awalnya gambar-gambar itu tampak biasa, namun semakin jauh arsip tersebut diputar, semakin mengerikan isi dokumentasinya. Foto-foto itu menunjukkan makhluk yang sama dengan yang kini menghantui Simon. Rupanya, kru kapal nomor 8 telah menemukan makhluk tersebut jauh sebelum dirinya. Simon berusaha mengesampingkan rasa takutnya. Ia menyadari hanya ada satu sektor yang belum selesai dipetakan. Jika berhasil menyelesaikannya, data yang ia kumpulkan akan jauh melebihi target misi awal. Mungkin itu cukup untuk memberinya peluang memperoleh kebebasan yang selama ini dijanjikan. Namun, sektor terakhir itu berada pada kedalaman yang belum pernah diuji sebelumnya. Tepat ketika ia mempertimbangkan risiko tersebut, sebuah suara tiba-tiba terdengar melalui interkom. Awalnya Simon mengira Ava akhirnya berhasil menghubunginya kembali. Namun suara itu bukan milik Ava. Yang terdengar adalah seseorang yang memanggil namanya dengan nada putus asa, memohon agar Ava datang menolongnya. Simon langsung menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak sendirian di lautan ini. Masih ada kapal lain yang beroperasi di bawah lautan darah tersebut. Pada saat yang sama, satu indikator oksigen kembali padam. Cadangan Simon kini tinggal sekitar 1/4 dari kapasitas awal. Menyadari waktunya semakin sedikit, ia memohon agar orang misterius itu terus berbicara. Setelah beberapa saat hening, suara tersebut akhirnya memberikan jawaban yang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ia mengatakan bahwa rahasia di balik peristiwa kiamat sunyi tersembunyi jauh di dasar lautan ini. Menurutnya, ia menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Sebelum kehancuran itu terjadi, sebuah cahaya yang sangat terang muncul. Cahaya tersebut kemudian menelan seluruh alam semesta,
menghapus segala sesuatu yang ada di hadapannya dalam sekejap. Tak lama setelah percakapan itu, lautan darah di sekeliling Simon tampak semakin pekat dan menyesakan. Ia terus mendesak suara misterius tersebut untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, jawaban yang diterimanya justru semakin mengkhawatirkan. Menurut suara itu, semuanya sudah terlambat. Satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup adalah berbalik arah. Melanjutkan perjalanan ke depan berarti berjalan langsung menuju kematian. Beberapa saat kemudian, komunikasi terputus begitu saja. Keheningan yang mengikuti membuat kondisi mental Simon semakin rapuh. Ia mulai meragukan segala sesuatu yang dialaminya. Cedera di kepala dan kekurangan oksigen membuatnya tidak lagi yakin mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi yang diciptakan pikirannya sendiri. Saat ia hampir menyerah pada nasibnya, interkom tiba-tiba menyala kembali. Kali ini terdengar serangkaian koordinat. Suara itu kembali sesaat dan mengatakan bahwa mereka akan menemukan jawaban bersama. Namun ada satu masalah besar. Lokasi yang disebutkan berada jauh di luar area yang telah dipetakan Simon. Ia kemudian menyadari sesuatu yang mengejutkan. Wilayah yang selama ini ia petakan ternyata hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan dasar lautan. Luas area sebenarnya berkali-kali lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mencapai koordinat tersebut membutuhkan waktu yang tidak lagi ia miliki. Meski demikian, suara itu terus meyakinkannya bahwa di sanalah tersimpan jawaban yang selama ini dicari. Simon terus turun semakin dalam. Semakin jauh ia menyelam, semakin berat kondisi fisiknya. Benturan yang sebelumnya menghantam kepalanya mulai menunjukkan akibat yang serius. Migrain hebat menyerang tanpa henti. Penglihatannya dipenuhi bayangan aneh dan gangguan yang semakin sulit diabaikan. Ia mulai mempertanyakan apakah suara yang selama ini diikutinya benar-benar ada atau hanya ciptaan pikirannya yang sedang runtuh. Kemudian sebuah guncangan besar menggoyang kapal selam. Bersamaan dengan itu, suara di interkom mulai melantunkan doa. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menyaksikan sesuatu yang sekaligus suci dan mengerikan. Simon segera mengaktifkan kamera. Dalam satu kilatan cahaya singkat, ia melihat siluet makhluk luar biasa besar yang bersinar terang. Pada saat yang sama, suara itu memanggil namanya. Bukan hanya namanya, suara itu mengetahui identitasnya. Padahal Simon tidak pernah memperkenalkan diri. Kecurigaan mulai tumbuh. Ia mendekati panel interkom dan memeriksanya dengan saksama. Saat itulah ia menemukan kenyataan yang mengejutkan. Kabel-kabel komunikasi ternyata telah putus sejak benturan sebelumnya. Artinya, tidak mungkin ada komunikasi yang masuk dari luar. Kesimpulan itu menghantamnya dengan keras. Seluruh percakapan yang selama ini ia dengar kemungkinan berasal dari pikirannya sendiri. Belum sempat ia mencerna kenyataan tersebut, kapal kembali bergetar hebat. Simon berusaha memutar arah dan menjauh, tetapi cahaya oranye raksasa mulai menyelimuti lautan di sekelilingnya. Pemandangan yang muncul berikutnya benar-benar melampaui akal sehat. Apapun yang tersentuh cahaya itu perlahan berubah menjadi jaringan daging hidup yang berdenyut-denyut. Darah mulai merembes masuk melalui struktur kapal. Kemudian sebuah suara lain terdengar. Suara itu sangat dalam, bergema dari segala arah sekaligus. Suara tersebut mengatakan bahwa ia dapat melihat Simon. Dan sekarang sudah waktunya bagi Simon untuk melihat kebenaran. Dalam sekejap, realitas di sekelilingnya berubah. Simon mendapati dirinya berdiri di tengah danau darah yang luas. Di hadapannya berdiri entitas kolosal yang tampak terhubung dengan seluruh kehidupan yang menghuni jurang tersebut. Lebih mengerikan lagi, di langit di atasnya terdapat sebuah mata raksasa yang ukurannya menyerupai planet. Beberapa saat kemudian, Simon kembali tersadar di dalam kapal selam. Ia langsung memuntahkan darah. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat sesosok kerangka duduk di kursi kendali. Ketika ia bergerak mendekat untuk memastikan apa yang dilihatnya, sosok itu menghilang begitu saja. Lalu interkom kembali menyala. Kali ini terdengar suara Ava. Simon menganggapnya hanya halusinasi lain. Namun untuk memastikan, ia memeriksa kabel komunikasi. Tidak seperti sebelumnya, seluruh kabel kini tersambung dengan sempurna. Komunikasi itu nyata. Ava memberitahunya sesuatu yang sulit dipercaya. Menurut catatan mereka, beberapa hari telah berlalu sejak terakhir kali mereka berkomunikasi. Secara teori, persediaan oksigen Simon seharusnya sudah habis jauh sebelumnya. Tidak ada seorang pun di atas yang mampu menjelaskan bagaimana ia
masih bisa bernapas hingga saat ini. Simon memohon agar segera dievakuasi. Ia menegaskan bahwa dirinya telah memberikan lebih banyak data daripada yang diminta misi tersebut. Namun, jawaban yang diterimanya sangat dingin. Masalahnya bukan karena mereka tidak ingin menyelamatkannya. Masalahnya adalah mereka tidak menganggap penyelamatannya layak dilakukan. Dalam kondisi umat manusia yang hampir punah, setiap sumber daya memiliki nilai yang sangat besar. Mengirim tim penyelamat demi seorang narapidana dianggap terlalu berisiko dan dapat mengancam keselamatan orang-orang yang tersisa. Bagi mereka, Simon bukan lagi manusia yang harus diselamatkan. Ia hanyalah aset yang sudah digunakan dan kini bisa ditinggalkan di dasar lautan merah yang tak berujung itu. Akhirnya, Ava mengungkapkan kenyataan yang selama ini ia sembunyikan. Menurutnya, sejak awal tidak pernah ada rencana untuk membawa Simon pulang. Misi tersebut memang dirancang sebagai perjalanan tanpa jalan kembali. Begitu Simon masuk ke kapal selam dan memulai penyelaman, nasibnya sebenarnya sudah ditentukan. Ava mengakui bahwa ia menyesali kebohongan yang telah diberikan. Namun, dalam situasi ketika umat manusia berada di ambang kepunahan, mereka menganggap pengorbanan satu orang narapidana sebagai harga yang dapat diterima demi memperoleh pengetahuan yang mungkin menyelamatkan spesies manusia. Mendengar itu, kemarahan Simon memuncak. Ia mengatakan bahwa seluruh temuan yang berhasil dikumpulkannya akan ikut terkubur bersamanya. Semua data, termasuk informasi yang ditemukan dari kapal selam nomor 8 dan file-file misterius yang tersalin ke sistemnya, tidak akan pernah diberikan kepada mereka. Ava awalnya tidak mempercayainya. Menurut catatan resmi, komputer pada kapal selam tersebut seharusnya sudah tidak berfungsi. Simon lalu menjelaskan semuanya. Ia menceritakan tentang panel rahasia yang ditemukannya, kabel-kabel yang disambungkan ulang, dan bagaimana sistem yang telah lama mati itu berhasil diaktifkan kembali. Ia memang tidak dapat membuka file-file tersebut karena dilindungi enkripsi. Tetapi ia yakin data itu masih utuh, dan jika Ava benar-benar menginginkan informasi tersebut, hanya ada satu cara untuk mendapatkannya. Mereka harus membawanya pulang dalam keadaan hidup. Nilai data di dalam hard drive itu jauh lebih besar dibandingkan sekadar pecahan tulang yang selama ini mereka incar. Keheningan yang muncul setelah pernyataan itu terasa berbeda. Ava tampak mempertimbangkan sesuatu. Kemudian ia akhirnya mengalah. Ia menawarkan sebuah kesepakatan baru. Jika Simon dapat membuktikan keberadaan file tersebut, Ava akan melakukan segala cara untuk mengatur penyelamatannya. Ia bahkan bersedia memberikan kunci dekripsi yang diperlukan. Simon diberi waktu 30 menit. Ia harus kembali menuju bangkai kapal selam nomor 8, masuk menggunakan kredensial yang diberikan, lalu mengunggah seluruh data yang tersimpan di sana. Jika gagal memanfaatkan kesempatan itu, mereka akan meninggalkannya selamanya. Tanpa pilihan lain, Simon memutar haluan menuju reruntuhan kapal yang hancur. Sementara itu, melalui saluran komunikasi, ia mendengar Ava memerintahkan kru untuk menyiapkan kendaraan penyelamat. Dalam perjalanan, ingatan yang selama ini berusaha ia kubur mulai muncul kembali. Terungkap bahwa alasan Simon di penjara bukanlah kejahatan kecil. Bertahun-tahun sebelumnya, ia terlibat dalam aksi sabotase terhadap sebuah stasiun luar angkasa sebagai bagian dari gerakan perlawanan. Sementara itu, cairan aneh yang selama ini merembes dari sistem kapal semakin banyak memenuhi kabin. Saat akhirnya tiba di bangkai kapal nomor 8, kamera menangkap sesuatu yang berbeda. Area yang sebelumnya kosong kini dipenuhi organisme hidup kecil yang bergerak mengelilingi reruntuhan. Pada saat yang sama, sistem komputer berhasil tersambung. Proses transfer data dimulai. Satu persatu file mulai disalin dari kapal lama ke kapal Simon. Ia mengonfirmasi proses unggahan dan menunggu dengan cemas. Beberapa menit kemudian, transfer dinyatakan selesai. Namun, sebelum sempat menghubungi Ava, sebuah rekaman yang tersimpan di sistem tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, kondisi di dalam kapal berubah menjadi semakin mengerikan. Darah yang memenuhi kabin mulai berubah tekstur menjadi massa organik menyerupai jaringan hidup. Dinding-dinding kapal perlahan ditutupi lapisan daging yang terus tumbuh dan merambat seperti organisme parasit. Permukaan kabin satu demi satu mulai ditelan oleh material tersebut. Lalu Simon menyadari sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Infeksi itu tidak hanya menyerang kapal. Tubuhnya juga mulai terpengaruh. Luka yang selama ini ia abaikan kini dipenuhi bercak-bercak aneh,
Kulit di lengannya tampak bergerak dari bawah permukaan, seolah ada sesuatu yang hidup berkembang di dalam dirinya. Saat itulah dua suara berbeda terdengar bersamaan. Suara pertama adalah Ava. Dengan nada mendesak, ia memerintahkan Simon untuk segera mengirimkan kotak hitam berisi data yang telah berhasil diunduh. Ia juga mengakui bahwa operasi penyelamatan kini hampir mustahil dilakukan. Suara kedua jauh lebih mengganggu. Suara itu dalam, berat, dan terdengar seolah berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua daripada manusia. Suara tersebut mengatakan bahwa Simon pantas mati. Bukan hanya dirinya, tetapi seluruh umat manusia. Menurut suara itu, semua data harus dimusnahkan. Kegelapan harus diterima karena hanya melalui kehancuran kebenaran sejati dapat ditemukan. Ava kembali memohon. Ia mengingatkan bahwa isi kotak hitam tersebut mungkin menjadi harapan terakhir bagi seluruh manusia yang masih hidup. Sebaliknya, suara misterius itu terus membisikkan hal yang berbeda. Ia bersikeras bahwa kematian adalah satu-satunya pilihan yang benar, bahwa penghancuran data adalah satu-satunya tindakan jujur yang tersisa. Simon kini terjebak di antara dua jalan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada kesempatan untuk membantu umat manusia bertahan hidup. Di sisi lain, ada dorongan kuat untuk mengakhiri semuanya dan membawa seluruh rahasia itu ke dalam kubur. Lalu, kamera mengambil satu foto lagi. Dan gambar yang muncul di sana akhirnya membuat Simon mengambil keputusan yang akan menentukan nasib dirinya. Dan mungkin nasib seluruh spesies manusia. Tiba-tiba, foto terakhir memperlihatkan ancaman yang jauh lebih mengerikan daripada apapun yang pernah dilihat Simon sebelumnya. Makhluk asing raksasa itu sedang menghancurkan sisa-sisa kapal selam 8. Waktu yang tersisa hanya beberapa detik. Tanpa ragu, Simon mendorong tenaga kapal hingga maksimum dan mengunci sistem kendali agar kapal selam terus melaju sendiri. Setelah itu, ia meninggalkan kursi kemudi dan menerobos masuk ke saluran ventilasi. Di dalam lorong sempit tersebut, ia merangkak melewati cairan merah yang terus membanjiri kapal. Dengan susah payah, ia mencapai lokasi penyimpanan data dan mengambil kotak hitam yang berisi seluruh informasi yang berhasil dikumpulkannya. Membawa kotak itu, Simon merangkak kembali melalui ventilasi. Darah dan cairan organik menutupi seluruh ruang hingga ia nyaris tidak dapat melihat apapun. Saat berhasil keluar, ia segera membungkus kotak hitam tersebut menggunakan jaket pelampung darurat yang ditemukan sebelumnya. Ia tahu bahwa benda itu memiliki peluang lebih besar untuk mengapung jika berhasil keluar dari kapal. Namun ketika berdiri untuk mencapai pintu keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jaringan daging hidup yang telah menyelimuti kapal tiba-tiba bereaksi. Permukaan dinding berubah seperti makhluk hidup dan langsung mencengkeram tubuh Simon. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Simon menahan tubuhnya menggunakan pipa-pipa di kabin dan mendorong dirinya ke belakang sekuat mungkin. Ia berhasil melepaskan diri. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Salah satu lengannya tidak ikut terbebas. Jaringan organik itu telah menelan bagian tersebut sepenuhnya. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Simon terus merangkak menuju jendela dan pintu palka utama. Ia berhasil membukanya. Dalam sekejap, tekanan ekstrim dari luar menghantam kapal. Lautan darah menerobos masuk seperti tembok raksasa yang runtuh. Kabin langsung dipenuhi arus yang tidak mungkin dilawan. Di saat-saat terakhir hidupnya, Simon melakukan satu tindakan terakhir. Ia mendorong kotak hitam itu keluar melalui celah yang terbuka. Sementara itu, suara misterius yang selama ini menghantuinya kembali terdengar untuk terakhir kalinya. Suara tersebut hanya menyampaikan satu perintah sederhana. Menyerah, biarkan semuanya berakhir. Namun Simon telah membuat pilihannya, bukan menyelamatkan dirinya, melainkan menyelamatkan informasi yang mungkin dapat mengubah masa depan. Film kemudian berpindah ke permukaan lautan darah yang sunyi dan tak berujung. Di tengah hamparan merah gelap itu, sebuah kotak hitam terlihat mengapung sendirian. Lampu suarnya berkedip pelan di tengah kegelapan. Tak lama kemudian, sorotan cahaya dari kapal yang mendekat menyapu permukaan laut. Dan inilah akhir dari cerita ini.